Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksumah. Untuk kali ini kita akan belajar akuntansi perpajakan ya. Tapi jangan lupa sebelum itu klik like, subscribe, share, komen, dan juga tekan tombol lonceng. Oke deh. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pajak di saham ya. Tapi saya nggak akan membahas pengertian saham, right, waran, dan lain sebagainya karena itu ada di mata kuliah yang lain ya. Sini saya akan lebih membahas tentang sahamnya, pajaknya. Oke. Sebenarnya kalau penjualan saham yang di BEI itu yang dikenai pajak itu hanya penjualannya, pembeliannya itu tidak dikenai, dan yang transaksi derivatifnya juga tidak dikenakan pajak. Jadi yang dikenakan pajak adalah penjualan saham. Oke, itu payung hukumnya itu yang dulu itu pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 83 yang telah diperbarui beberapa kali diperbarui sampai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yaitu Undang-Undang PPH. Oke, dan lebih lanjutnya lagi, undang-undang itu kan ada peraturan pemerintahnya ya, ada diatur dalam PP nomor 41 tahun 94 yang telah diubah menjadi PP 14 tahun 97 tentang penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek. Oke. Jadi penjualan saham di bursa efek itu ada undang-undang, terus PP-nya, dan juga ada KMK-nya, keputusan dari Menteri Keuangannya, yaitu nomor 282 garis miring KMK 04 garis miring 97 yang lebih dikenal dengan KMK 28297 ya. Oke. Kalau dasar tarif pengenaan pajaknya menurut pasal 2 dan 3 dari KMK 28297 itu penghasilan dari tarif pajak penghasilan atas penjualan saham yaitu 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Oke. Kalau untuk pemilik saham pendiri akan dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham. Oke, jadi kalau penjualan itu 0,1% kali nilai transaksi penjualan saham. Nah, tambahannya 0,5% itu kali nilai saham perusahaan pada saat penutupan di bursa efek di akhir tahun 96. Oke, ada tambahan lagi. Ini kan walaupun sudah berlalu ya, nanti ini pengetahuan, jadi kita harus tahu juga. Oke, ada tambahan 0,5% lagi dari nilai saham pada saat penawaran umum perdana atau IPO itu dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek setelah tanggal 1 Januari 97. Oke. Di sini kalau PP nomor 31 2011 tentang pencabutan PP nomor 17 tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Oke, jadi kalau derivatifnya itu kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa itu ada pajak penghasilannya. Tapi cuman itu derivatif yang lain tidak. Oke. Kalau penghasilan atas dividen itu kan maksudnya saham kan nanti kita dapat dividennya, tapi itu kena pajak, tetap pajaknya pajak final ya, yaitu PPh pasal 4 ayat 2. Berapa tarifnya itu PPh final di mata kuliah perpajakan? Kayak 10% ya. Kita mengulas saja. Kenapa kok kita perlu akuntansi perpajakan mempelajarinya lagi? Oke. Kalau dari penyetoran dan pelaporannya, PPh atas saham pendiri itu selambat-lambatnya 6 bulan setelah ditetapkannya PP nomor 14 tahun 97. Oke, apabila saham perusahaan lebih diperdagangkan
telah diperdagangkan di bursa efek sebelum peraturan pemerintah tahun 97 itu ditetapkan. Dan selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa apabila perusahaan itu masuk ke bursa efek setelah adanya PP itu. Jadi kalau sekarang pun harus selambat-lambatnya 1 bulan setelah diperdagangkan. Oke deh, sekarang investor itu kan juga wajib pajak ya. Nah, juga harus mengisi SPT kan, surat pemberitahuan bulan-bulan Maret itu kan harus mengisi SPT. Investor juga harus mengisi SPT ya. Ada 3 hal yang perlu dilaporkan saat mengisi SPT dari sudut pandangnya investornya ya. Pertama adalah pajak atas transaksi penjualan saham. Kalau transaksi penjualan sahamnya kan tadi berapa? 0,1% kali ya transaksinya berapa gitu ya. Kalau transaksinya 50 juta, 0,1%-nya berapa? Itu 50.000. Kalau yang selanjutnya adalah pajak atas dividen yang diterima. Itu pajaknya pajak final ya. Berapa tadi? 10%. Nah, selanjutnya adalah jumlah kepemilikan saham yang belum dijual. Di sini walaupun kita belum menjualnya, tapi kita memiliki saham, tapi kita belum menjualnya, itu kita harus laporkan walaupun tidak kena pajak. Kalau belum jual kan belum kena pajak. Kepemilikan saham itu tidak dikenakan pajak, tapi harus dilaporkan dalam harta yang dimiliki ketika kita ngisi SPT. Kalau yang tadi pajak penjualan sama dividen itu di lampiran di formnya itu di SPT-nya itu 1770 1770 gitu ya, stripnya 3-nya Romawi. Kalau yang nomor 3 itu tadi yang kepemilikan saham itu di formnya itu 1770 strip 4. Itu bedanya di mananya. Itu berapa besarnya kalau misalkan kita dapat tadi penjualannya 50 juta, misal kita 0,1-nya kan 50.000. Kalau kita punya dapat dividen itu 1 juta kali 10%, 100.000. Nah, kita laporkan itu pajaknya sekian. Di form berapa tadi? 1770 strip 3. Jumlah saham yang kita miliki itu nanti di form 1770 strip 4 itu di bagian saham yang dibeli untuk dijual kembali, berapa di situ nominalnya kita laporkan di situ sebagai aset kita. Kalau itu kalau saham dan lainnya gitu ya. Kalau misal kita perusahaan kan kita ada laba perusahaannya itu kena pajak ya. Nah, bagaimana perhitungannya? Ya di PP nanti masuknya ke PPh badan, sama dengan mata kuliah perpajakan itu masuk ke PPh badan. Kalau misalkan itu kita perusahaannya kita itu peredaran brutonya itu hingga 50 miliar ya, berarti masih di bawah 50 miliar, itu kategorinya kita dapat fasilitas enggak? Fasilitas yang di sini itu fasilitas pengurangan pajak dan fasilitas keringanan lainnya dari pemerintah, itu juga kita harus hitung terpisah dari penghasilan kena pajak kita gitu. Kalau misalkan di sini peredaran penghasilan kotornya tuh penghasilan brutonya itu kurang dari 4,8 miliar, maka tarif pajaknya adalah 50% kali 25% kali penghasilan kena pajak. Nah, kalau lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar itu 50% kali 25% dulu, baru dikalikan dengan PKP yang beroleh fasilitas itu tadi, fasilitas pengurangan pajak dan lain sebagainya.
bisa terjadi karena nanti ada revaluasi, tapi itu sudah berakhir di tahun 2016 ya, tapi nggak apa-apa buat pengetahuan saja. Ditambah juga tadi belum selesai ya, jadi saya ulangi 50% kali 25% kali penghasilan pajak, penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas, ditambah 25% kali penghasilan pajak yang tidak memperoleh fasilitas. Oke, kalau peredaran brutonya itu udah di atas 50 miliar ya. Sekarang kalau penghasilan kotornya itu kurang dari 4,8 miliar, tarif pajaknya 1% kali penghasilan kotor atau peredaran bruto. Kalau lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar itu adalah 0,25 atau 25% dikurangi dalam kurungnya itu 0,6 miliar dibagi penghasilan kotor dulu, baru dikalikan PKP, penghasilan kena pajaknya. Kalau lebih dari 50 miliar langsung 25% kali penghasilan kena pajaknya. Oke, itu kalau laba perusahaannya, cara menghitungnya begitu ya. Oke, kalau sekarang revaluasi penilaian kembali aktiva tetapnya ya. Kalau revaluasi aktiva itu ya penilaian kembali. Kenapa kok perlu dinilai kembali ya? Karena kalau dulu kita akui aset tetapnya itu historical cost sebesar nilai perolehan dulu, kan sekarang sudah tidak relevan lagi, apalagi itu tanah ya, itu sudah tidak relevan lagi harganya. Makanya kita bisa menilai kembali aset kita dengan harga pasar, tetapi harus orang yang menilai itu orang yang independen dan kompeten, appraisal ya. Oke, itu boleh karena memang dari IFRS juga sudah diterapkan juga, bagus tuh pakai nilai perolehan, nilai pasar sekarang, nilai wajar pasar sekarang untuk aktiva tetap. Nah, dengan revaluasi ini kan nanti aset perusahaan akan kelihatan lebih banyak juga, itu akan lebih memikat investor dan lain sebagainya. Itu banyak keuntungan revaluasi. Oke, dasar hukum untuk revaluasi aset itu di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang pajak penghasilan, dan dalam pasal 19 ayat Pasal 19 ayat 3, Undang-Undang 36 tahun 2008. Oke deh. Dari regulasi tersebut menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan pengurangan tarif pajak penghasilan atau PPh pasal 19 bagi wajib pajak badan atau perusahaan yang melakukan penilaian kembali asetnya. Dari kebijakan itu untuk untuk memberikan pancingan atau ya biar perusahaan-perusahaan itu berlomba-lomba menilai kembali asetnya. Tapi ini membawa dampak yang bagus, dampak positif, bahwa banyak perusahaan yang menilai kembali asetnya dan melaporkannya gitu ya, terutama perusahaan-perusahaan perbankan. Tapi ini kembali lagi sudah berakhir di tahun 2016. Tapi dari dampak itu kan ke belakangnya masih luas gitu. Nah, ketika aset apa saja sih yang boleh direvaluasi gitu? Kalau dibilang itu nggak semua aset tetap, tapi khususnya bangunan begitu ya. Karena dan harus berada di Indonesia, itu yang boleh direvaluasi. Oke, karena ini mau penuh jadi saya cepetan. Oke. Jadi aset, banyak keuntungan untuk revaluasi aset itu tadi apa? Menunjukkan posisi kekayaan yang wajar karena nilai sesungguhnya sekarang ya, nilai pasar sekarang, dan mengontrol permodalan. Yang ketiga, meringankan kewajiban perpajakan. Kenapa kok bisa meringankan kewajiban perpajakan? Karena ketika asetnya semakin tinggi kan biaya penyusutannya kan semakin tinggi. Nah, itu biaya penyusutan kan akan mengurangi laba
laba yang diperoleh perusahaan. Kalau labanya semakin menurun kan pajaknya juga semakin kecil. Nah itu kaitannya di situ, revaluasi aktiva kenapa berpengaruh terhadap pajak. Oke, selanjutnya adalah menaikkan minat investor, dan kelima menguntungkan bagi perusahaan yang ingin merger. Oke, sekian dulu tambahan dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Semoga ilmu kita barokah dan jadi jariah dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.